Oke, lanjut. Ini pertanyaan dari user 050304. Cara cek keketatan dan peminat di prodi PAI UIN dong. Nah, cara mengecek keketatan, kalian cukup cek kuota dari UIN tersebut. Misalnya nih, jurusan PAI kuotanya 50 dan peminatnya misalnya di tahun 2021 itu ada 80% atau 75%. Nah, itu kemungkinan besar itu jurusannya ketat teman-teman, karena kuotanya sedikit dan juga peminatnya banyak gitu ya teman-teman. Kalian bisa cek di masing-masing kampus. Kalian tinggal ketik di Google keketatan jurusan PAI di UIN Jakarta atau keketatan jurusan psikologi di UIN Bandung. Seperti itu ya teman-teman, kalian bisa langsung cek di Google dan itu mudah sekali teman-teman. Kalian sering aja Google aja dan kalian searching tuh gimana keketatan dan juga kuota dari masing-masing kampus. Nah, untuk informasi ya, mungkin untuk kuota itu belum ada informasi sampai sekarang karena jadwal SPAN PTKIN aja belum ada teman-teman. Jadi kalian harap bersabar untuk kuota dari masing-masing UIN dan masing-masing jurusan di UIN. Oke, next teman-teman. Oke, lanjut. Ini pertanyaan yang bagus juga ya, yang banyak juga aku dapatkan dari teman-teman ambis PTKIN, dari pejuang-pejuang PTKIN. Pertanyaannya, kuota untuk yang ikut SPAN PTKIN itu siswa yang ditetapkan oleh sekolah ya. Nah, ini mungkin berbeda ya tiap-tiap sekolah, karena di angkatan 2021 dahulu ada sekolah yang membatasi dan ada sekolah yang membebaskan. Misalnya di sekolah aku dulu, di madrasah aku dulu, itu semua siswa boleh ikut yang namanya SPAN PTKIN, baik dia dari jurusan agama ataupun dari jurusan IPA ataupun dari jurusan IPS, itu semua berhak yang namanya ikut SPAN PTKIN. Dan guru BK mengurus tuh yang namanya pendaftaran dari siswanya. Nanti guru BK yang memberikan yang namanya PIN dan juga password kepada siswa. Jadi seluruhnya diperbolehkan untuk ikut SPAN PTKIN. Namun di sebagian sekolah itu ada siswa yang hanya dibolehkan itu cuma anak agama aja gitu ya teman-teman, karena kampusnya UIN dan guru-guru tersebut membolehkan hanya kepada anak agama saja. Jadi ada perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Nah, gimana caranya mengetahui apakah sekolah kita dibolehkan seluruh siswa? Kalian konsultasi ke guru BK. Guru BK kalian di sekolah itu tugasnya tuh, kalian bisa tanya, Bu, bisa nggak seluruh dari siswa yang ikut SPAN PTKIN atau hanya terbatas ke jurusan tertentu? Kalian bisa tanya gitu ya teman-teman, karena aku nggak bisa memastikan karena aku bukan guru di sekolah kalian gitu ya teman-teman. Jadi itu dari pengalaman aku aja, karena di sekolah aku dibebaskan seluruhnya, tapi di 2021 kemarin anak-anak ambis 2021 itu ada yang tidak diperbolehkan karena mereka dari jurusan IPA gitu ya teman-teman. Oke, next, lanjut. Untuk SPAN PTKIN kapan dibuka, dan untuk lulusan angkatan 2021 apa masih bisa daftar SPAN? Nah, untuk angkatan 2021 itu tidak bisa ikut SPAN PTKIN karena SPAN PTKIN hanya untuk angkatan 2022, dan angkatan 2021 kalian bisa ikut yang namanya jalur UMPTKIN gitu ya teman-teman, karena SPAN PTKIN itu hanya untuk angkatan tahun sekarang, yaitu 2022. Dan untuk jadwalnya aku sudah jelaskan tadi, karena jadwalnya belum ada, jadi aku belum bisa menetapkan, dan dari pusat pun belum ada. Dan untuk informasinya nanti kalau sudah launching, aku bakal informasiin di YouTube ataupun di Instagram aku. Oke, lanjut ya teman-teman untuk pertanyaan selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya teman-teman, karena ini juga aku alami dulu di tahun 2020. Pertanyaannya, Kak, misalnya aku mau UIN-nya itu UIN Bandung, tapi aku domisili Banten. Nah, biasanya harus ada dua pilihan. Apa tempat kita tinggal jadi pengaruh buat keterima? Kalau ditaruh, mending UIN Bandung di pilihan pertama atau di pilihan kedua. Gini ya teman-teman, kalau untuk SPAN PTKIN,
karena sepengalaman aku ya teman-teman, tempat kita tinggal itu berpengaruh teman-teman, karena menurut aku UIN itu mendahulukan putra-putri yang ada di daerahnya gitu. Misalnya nih UIN Jakarta, aku dulu daftar di UIN Jakarta jalur SPAN PTKIN, dan rata-rata aku lumayan teman-teman 93, tapi alhasil aku nggak lolos karena ya mungkin ya teman-teman, aku juga nggak tahu, tapi ini mungkin dan prediksi aku aja, mereka mengambil yang namanya putra-putri daerah mereka, jadi siswa-siswa yang dekat dengan UIN Jakarta dulu gitu ya teman-teman. Jadi aku sangat menyarankan ke kalian, kalau kalian ingin menaruh pilihan pertama itu, pastikan pilihan pertama itu adalah UIN yang dekat dengan tempat tinggal kalian. Misal sekarang nih aku tinggal di Sumatera Barat, nah seharusnya kalau aku pengen lolos, aku ambil UIN Padang ataupun IAIN Bukit Tinggi, dan dipastikan itu aku bisa lolos karena 80% ya teman-teman, aku informasi ini ke kalian, 80% dari teman-teman aku yang di MAN itu kebanyakan lolos di UIN Padang dan juga IAIN Bukit Tinggi, dan hanya satu orang yang lolos di UIN Malang karena dia nilainya tinggi dan juga dia punya sertifikat yang namanya sertifikat nasional, sertifikat bahasa Arab gitu ya teman-teman. Jadi itu salah satu faktor menurut aku, tapi itu kembali ke kalian. Aku nggak menyarankan banget, tapi itu sepengalaman aku aja gitu ya teman-teman, karena tempat tinggal kita menurut aku berpengaruh, karena aku sudah sedikit ada pengalaman tentang itu, dan aku sudah menyampaikan juga ke anak-anak Ambis PTKIN di 2021, dan ya mereka ada yang nurut, ada yang enggak gitu teman-teman. Intinya rezeki aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen banget nih, aku pengen banget kak di pilihan pertama tuh UIN Jakarta gitu, tapi aku tinggalnya di Padang, gimana dong kak, bisa nggak kak? Bisa gitu teman-teman, tinggal kalian gimana nilai kalian, jurusan kalian ketat atau enggak, gimana doa kalian, apakah doa kalian kuat gitu ya teman-teman. Jadi faktornya itu banyak sebenarnya, tapi kalau kalian menanyakan ke aku sarannya gimana, aku lebih saran ke kalian taruhlah pilihan pertama UIN yang dekat dengan tempat tinggal kalian, itu ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, cara mengatur waktu belajar yang baik gimana? Nah, ini juga sering ya menjadi pertanyaan. Cara mengatur waktu kalian, ya I know lah kalian sekarang sekolahnya online dan tugas pun pasti banyak ya teman-teman, aku paham. Tapi kalian dalam sehari itu kalian harus yang namanya belajar. Setidaknya 30 menit lah kalian bisa untuk belajar untuk UMPTKIN gitu ya teman-teman, karena kita nggak bisa memastikan kalau kalian lolos di SPAN PTKIN. Jadi kalian mulai dari sekarang harus mempersiapkan belajar untuk UMPTKIN. Nah, untuk strategi belajar aku sudah bikin videonya, kalian bisa cek di sini. Kalian bisa cek video itu gimana aku belajar dulu. Dan untuk cara membagi waktu, kalian bisa bikin yang namanya planner. Kalian bisa catat nih, dari jam 5 sampai jam 6 kalian ngapain, dari jam 6 sampai jam 7 kalian ngapain, dari jam 7 sampai jam 8 kalian ngapain gitu teman-teman. Kalian belajar jam berapa, kalian istirahat jam berapa gitu ya teman-teman. Kalian main sosmed jam berapa. Jadi kalian lebih teratur teman-teman, kalian bisa mempertanggungjawabkan planner kalian tersebut gitu. Karena kebanyakan orang yang ngerasa nggak ada kerjaan itu karena nggak ada planner teman-teman. Kayak aku misalnya, aku sekarang libur, kalau aku nggak ada planner, kayak aku nggak bikin konten atau aku nggak bikin layout, mungkin aku ya rebahan main sosmed gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus bikin yang namanya planner, dari jam sekian sampai jam sekian kalian harus ngapain gitu ya teman-teman. Itu saran paling ampuh. Kak Sherly, kalian tahu kan Kak Sherly yang wow itu, dia juga gitu teman-teman, dia itu bikin yang namanya planner. Kayak dia tuh ngerjain tuh ada jadwalnya gitu, dari jam segini sampai jam segini dia harus ngerjain apa gitu. Jadi itu salah satu cara terampuh untuk bisa membagi waktu, karena dengan membagi waktu kalian gak akan merasa yang namanya kekurangan waktu gitu ya teman-teman. Itu saran terampuh dari aku. Mungkin kalau ada saran dari teman-teman yang lain, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Oke, lanjut, next pertanyaan dari Ayuna 19. Gimana cara ikut UMPTKIN? Nah, untuk UMPTKIN itu sendiri aku sudah jelaskan ya teman-teman. Kalian bisa cek di
tips lolos UMPTKIN, syarat UMPTKIN, biayanya, dan juga tips lolosnya teman-teman aku sudah jelaskan di video ini, kalian bisa cek. Karena di situ aku sudah sampaikan syarat-syaratnya, biaya pendaftarannya, dan cara-cara pendaftarannya gitu ya teman-teman. Dan kalau untuk tahun 2022 sekarang aku belum tahu apakah UMPTKIN itu dilaksanakan secara online ataupun offline, itu belum ada informasinya, kita tunggu aja. Dan aku berharap ujian kalian nantinya adalah secara offline, karena menurut aku secara offline itu adalah salah satu yang menguntungkan kalian gitu ya teman-teman. Karena kalau online itu banyak aja masalahnya kayak jaringan lah atau kendala-kendala lain gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku lebih baik secara offline, kalian doain aja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana cara daftar KIP kuliah jalur SPAN PTKIN? Nah, berbeda halnya dengan SNMPTN. Kalian kalau SNMPTN kalian urus KIP kuliah sebelum kalian dinyatakan lolos gitu ya teman-teman. Tapi kalau di UIN untuk SPAN PTKIN maupun UMPTKIN maupun Mandiri, kalian urus KIP kuliah itu setelah dinyatakan lolos gitu ya teman-teman. Misal aku lolos di jalur SPAN PTKIN misalnya, terus aku pengen daftar KIP kuliah, jadi dinyatakan lolos dulu dan aku bayar uang semester 1 dulu, baru nanti aku ngurus yang namanya KIP kuliah gitu ya teman-teman, dengan cara aku mengisi formulirnya, memenuhi persyaratannya, kayak aku punya nggak kartu KIP, kalau nggak punya apakah UKT aku termasuk yang bisa daftar KIP kuliah nggak gitu ya teman-teman. Jadi dari setiap kampus itu ada kebijakan masing-masing kayak persyaratannya gitu ya teman-teman, kayak ada kita disuruh foto-foto rumah atau lain halnya gitu ya teman-teman. Intinya kalau untuk SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan Mandiri di UIN itu KIP kuliahnya diurus setelah kalian dinyatakan lolos, dan kalian diwajibkan juga untuk membayar uang semester 1 dahulu gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya dana KIP kuliah kalian udah keluar dan kalian udah bayar uang kuliah semester 1, jadi nanti uang semester 1 kalian itu dikembalikan ke kalian gitu ya teman-teman. Jadi itu intinya kalau untuk KIP kuliah. Kalau kalian misalnya belum paham, kalian bisa komen di sini, aku bakal jawab gitu ya teman-teman. Oke, untuk next, kira-kira kapan launching SPAN PTKIN Kak? Nah, untuk launching itu ini prediksi aku ya teman-teman, karena aku melihat dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau nggak akhir Januari, kalau nggak awal Februari, bisa jadi pertengahan Februari. Jadi masih lama ya teman-teman, karena jarak antara SNMPTN dan juga SPAN PTKIN itu lama teman-teman. Jadi untuk kalian yang pengen banget masuk UIN, kalian harap bersabar, kalian siapin dulu kemungkinan terburuknya. Misalnya kalian nggak lolos di SPAN PTKIN, kalian udah bisa kalian udah punya tuh yang namanya persiapan, belajar dari sekarang. Jangan hanya pusing memikirkan yang namanya kapan jadwal SPAN PTKIN sih Kak gitu ya teman-teman, karena banyak banget tuh yang DM aku, yang WA aku, di Telegram pun juga banyak yang nanya gitu. Tapi ya gitu teman-teman, faktanya emang belum ada gitu, karena jaraknya dari SNMPTN dan SPAN PTKIN itu sangat-sangat lama, bisa aja sebulan. Ini aja udah dari Desember ya teman-teman. Jadi kalian tunggu aja, dan prediksi aku itu kemungkinan besar di akhir Januari ataupun di bulan Februari gitu teman-teman. Oke, lanjut. Kak, yang gapir wajib bikin akun LTMPT nggak? Kalau kamu masuk UIN, kamu nggak harus bikin yang namanya akun LTMPT, karena nggak ada hubungannya. LTMPT itu Kemendikbud untuk universitas umum, dan UIN itu nggak sama sekali nggak ada hubungannya dengan Kemendikbud, karena UIN itu di Kemenak teman-teman. Jadi itu dua hal yang berbeda teman-teman, jadi nggak bisa kalian samain. Dan cara pendaftaran juga itu berbeda teman-teman, antara UIN dan juga antara universitas umum gitu ya teman-teman. Mungkin sekian aja ya yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kalau ada pertanyaan yang belum kejawab, kalian bisa komen di bawah, Kak pertanyaan aku belum kejawab Kak, karena di sini aku lihat pertanyaannya hampir sama aja teman-teman, antara Kak jadwalnya, terus Kak boleh linjur gak, Kak KIP gimana, Kak nilai yang diupload gimana gitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar sudah aku jawab semuanya. Mungkin ini ada satu pertanyaan yang belum aku jawab.
buku belajar untuk UMPTKIN. Nah, kalau misalnya gini ya teman-teman, kalau untuk buku, jujur aku di tahun 2020 aku nggak pakai buku sama sekali karena aku bermodalkan ikut tryout, bahas soal tahun lalu, dan juga beli ebook dari salah satu admin UMPTKIN juga di tahun 2020. Nah, kalau misalnya kalian punya rezeki lebih, kayak kalian punya uang tuh sekitaran 200 atau 150, kalian bisa beli buku yang ada di Shopee, karena banyak tuh di Shopee buku-buku yang kayak UMPTKIN, walaupun gak sebanyak SBMPTN ya teman-teman. Jadi kalian bisa order di Shopee. Tapi misalnya kalian gak punya yang namanya kalian ekonominya lagi sulit, gak punya uang untuk beli dengan harga segitu, kalian bisa beli ebook. Ebook itu juga bermanfaat buat kalian karena admin-admin yang ada di Instagram itu bikin ebook sesuai yang dari mereka ketahui, dan terbukti kebanyakan dari mereka juga lolos gitu. Yang order ebook pun kebanyakan lolos gitu teman-teman. Jadi nggak asal-asalan ebook itu dibikin. Ebook itu kira-kira 30-an ke atas, atau ya segitulah teman-teman, 30 gak sampai 50 kalau untuk ebook. Jadi kalian bisa pilih kalian mau order ebook atau kalian mau order buku, itu seterah kalian karena uangnya dari kalian gitu ya teman-teman. Kalau itu saran aku kalau untuk buku UMPTKIN.